generasi sekarang kan generasi yang terkoneksi sama teknologi. Apalagi kadang-kadang kan anak sekarang tuh, ya contoh ya kayak di rumah gitu ya. Nah saya suka membandingin, nah itu yang kita harus benahi. Nah jadi cerita dengerin dulu gitu loh, jangan langsung diomelin gitu kan. Kamu ya, anak nggak tahu punya waktu ya. Pengalaman luka yang terjadi pada Gen Z jangan diterapkan di generasi saya selanjutnya. Hai people, selamat datang di Ruang Berbisik. Tepat untuk ngeluarin berisik di kepala tanpa harus berbisik. Di Ruang Berbisik kita percaya bahwa setiap orang punya cerita, setiap perjuangan itu adalah wajar, dan kesehatan mental adalah hak semua orang. Jadi, tarik napas dalam-dalam, buat diri kalian nyaman. Oke, episode hari ini tuh kita kedatangan tamu yang spesial. Seorang psikolog yang udah mendedikasikan hidupnya 2 dekade lebih untuk bergelut di dunia psikolog nih. Perkenalkan langsung Ibu Merlin. Selamat datang Bu Merlin di Ruang Berbisik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu nih untuk meluangkan waktu dan ilmunya juga nih ke Ruang Berbisik. Iya. Apa kabar hari ini Bu? Ya alhamdulillah sehat Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Terus dapat narasumbernya baik banget nih. Dari melihat dari semua profil Ibu tuh hebat banget Bu. Aduh. Sedikit tentang ini Bu, saya pingin sebelum kita ngebahas yang lebih panjang lagi, sebelum lebih dalam lagi nih, saya tuh pingin pendengar saya atau viewers di YouTube ini tuh pingin mengenal Ibu lebih dalam lagi nih. Ibu Merlin tuh kan selain berkarir di dunia psikolog, Ibu juga seorang dosen ya Bu ya di salah satu universitas nih. Nah berarti secara gak langsung tuh mahasiswa-mahasiswa Ibu tuh kebanyakannya ada Gen Z-nya juga ya Bu ya. Terus gak menutup kemungkinan anak-anak Ibu juga pasti ada Gen Z tuh Bu. Betul Nah Mas. kalau misalkan menurut Ibu tuh pendapat Ibu tentang Gen Z tuh bagaimana sih Bu? Ya, baik, terima kasih Mas kesempatan yang sudah diberikan ya di ruang rubrik Ruang Berbisik. Ruang Berbisik ya, seperti itu. Jadi mungkin saya mau jelaskan dulu ya tentang masalah Gen Z itu apa ya, sebenarnya supaya kita tahu nggak main asal apa ya melabelkan Gen Z gitu. Ya, jadi Gen Z itu banyak persepsi gitu ya. Ya bisa dibilang saya ngambil yang umumnya aja. Gen Z itu adalah generasi yang memang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Memang banyak pendapat, tapi saya mengambil sisi di situnya aja untuk golongan Gen Z-nya. Nah, Gen Z itu memang banyak banget karakteristiknya ya dulu yang perlu kita tahu ya. Jadi karakteris Gen Z itu ya memang dia di mana kondisinya masa di era digital. Jadi generasi pertama atau bisa juga disebut sebagai digital native. Ya, karena memang dia mahir, terampil menggunakan sosmednya seperti itu. Nah, Gen Z pun juga generasi yang memang penuh tantangan, petualang, bertanggung jawab, berani menjadi pemimpin. Ya, bahkan istilahnya tuh generasi yang memang maunya didengar, tapi tidak mau dinasehatin umumnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selama saya mengajar ya dengan mahasiswa, sebenarnya sih saya mengajar udah beberapa generasi ini Mas ya. Nah, dari generasi yang seumuran dengan saya, ya generasi, saya kan termasuk generasi udah tua juga nih ya, malu juga. Jadi generasi bisa dibilang X ya, seperti itu. Nah, terus kemudian saya ngajar di generasi Y, generasi milenial, sampai generasi Gen Z atau generasi Z. Nah, jadi kalau selama saya mengajar dengan generasi Z itu benar-benar kita nggak bisa memegang role-nya kita gitu ya. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang generasi Gen Z itu generasi yang memang tidak mau dinasehatin.
ya, tidak mau digurui, tapi maunya didengar, dipahami, seperti itu. Nah, penerapan saya buat selama saya mengajar dengan generasi Gen Z, ada kasus gitu ya. Nah, biasanya saya membuka forum diskusi, ya. Contohnya, misalnya gini, saya mengajar di mata kuliah tertentu, ya. Biasanya saya memberikan kepada mahasiswa itu, oke, kita forum diskusi, tapi di sini mata kuliahnya ada aplikatifnya. Saya berikan kebebasan. Coba kita siapkan, salah satunya adalah menyiapkan media gitu ya. Menyiapkan media, saya tentukan medianya apa dan silakan teman-teman memilih medianya. Nah, jadi generasi yang memang Gen Z itu dia lebih senang kita kasih dasarnya yang mengembangkan mahasiswanya. Itu sih Mas ya. Jadi nggak bisa kita mematokkan harus disiplin, ya kan, harus mengikuti aturan yang berlaku. Pada prinsipnya memang kita tetap ada aturan, tapi tidak bisa menerapkan secara serta-merta harus mengikuti gayanya dosen. Jadi saya akhirnya fleksibel lah ya, fleksibel dengan mahasiswa, tapi tetap menjalankan peran-peran di perguruan tinggi seperti apa. Itu sih Mas ya. Ini Bu, kan tadi Bu cerita soal pengalaman Ibu mengajar Gen Z dan Gen Y nih Bu. Nah, menurut Ibu tuh ada gak sih perbedaan yang mencolok antara dua generasi tersebut Bu? Yang menurut Ibu tuh kayak gimana sih kayak bedanya gitu antara Gen Z sama Gen Y tuh? Beda banget ya. Kalau generasi Y, yaitu mereka kan umumnya mengerjakan tugas tuh rutin ya. Meskipun mereka itu merasa nggak nyaman sih, tapi tetap masih matur ya. Kemudian masih memandang dosen sebagai otoritas akademik. Ya, jadi generasi itu masih mandang kalau dosen itu sebagai otoritas akademik. Jadi masih punya pengaruh yang besar. Tapi kalau generasi Gen Z, mandang dosen itu bukan sebagai otoritas akademik, bisa jadi partnernya ya. Contohnya gini, kan saya selesai kelas. Nah terus kemudian kan mahasiswanya sekarang kan generasi Z ya. Nah itu setelah selesai kelas dia bilang, ayo Bu kita bikin TikTok kan gitu ya. Asik itu ya Bu ya. Jadi setelah ngajar saya bikin TikTok, terus saya bilang, udah kamu aja yang TikTok kan gitu ya. Udah gak zaman saya gitu ya. Meskipun sekarang kita kan zaman sosmed gitu ya. Nah jadi mereka tuh ya artinya memandang dosen itu sebagai partner gitu ya, sebagai mitra. Nah saya pun juga akhirnya memandang mahasiswa saya itu sebagai mitra, gitu seperti itu. Jadi artinya kita ya kerjasama. Makan saya ada beberapa pekerjaan saya ya, kalau saya butuh seperti pengabdian masyarakat, saya libatkan mahasiswa, gitu. Saya sedang penelitian, saya libatkan mahasiswa karena memang generasi Gen Z itu generasi yang memang ya tadi bilang kecerdasannya gaya, memiliki gaya kepemimpinan juga Nah itu yang terjadi. Nah jadi kalau generasi Y lebih banyak manut, mengikuti aja, ya artinya apa yang ditugasin dosen enak nggak enak ditelen bahasa kasarnya gitu ya. Nah kalau Gen Z protesnya, kritisnya gitu ya, nggak suka dia ngomong gitu loh. Bu nggak suka gitu, bahkan ada ya mahasiswa kalau nggak suka itu bisa lapor. Kalau kita di akademis itu kan ada kaprodi ya. Jadi lapor ke kaprodi, nggak suka dengan dosen ini gitu ya. Tapi buat kami sebagai dosen ya nggak masalah gitu ya. Artinya kalau itu memang hal yang nggak cocok bisa. Tapi itu tadi lah, generasi Z itu generasi yang berani. Jadi kalau melakukan sesuatu yang nggak suka ya kritis dia, langsung main lapor gitu. Tapi buat kami yang dosen yang bukan Gen Z, hal itu sebenarnya agak ngelitik sih ya. Ngelitiknya namanya gini, kok main lapor aja sih ya? Kan masih bisa dikomunikasikan gitu loh ya. Nggak harus semuanya dengan lapor. Tapi kalau saya biasanya gitu, menyampaikan ke mahasiswa saya yang Gen Z, oke kalian ada yang nggak serap, nggak cocok, sampaikan gitu ya. Nggak harus lapor, kita nyari titik temu. Kalau nggak puas nilai misalnya gitu kan, ada
kenapa kok saya udah bagus nilai kok masih apa nggak nilai memuaskan gitu ya. Ya saya bilang ya sekarang kita jelaskan. Jadi kalau saya gini biasanya, saya itu kalau di kampus itu kita ngadakan kuis. Nah kuis itu saya bilang, kalian tuh nilainya segini loh. Jadi jangan salahkan dosen kalau di akhir kuliah kalian dapat nilai C+ atau dapat B, nggak bisa dapat B+ atau A. Itu jangan salahkan dosennya. Iya. Justru sejauh mana perjuangannya. Nah itu yang harus ini. Jadi proses bukan hasil. Nah itu yang apa ya, yang perlu kita sampaikan role-nya, ya, Okay. aturannya, regulasinya. Nah mereka sih kalau saya lihat sih anak-anak Gen Z itu pada prinsipnya nerima regulasi tuh nerima aturan nerima. Cuman memang cara penyampaiannya yang memang harus kita sesuaikan. Itu sih Mas. Oh iya. Itu. Tapi Bu dari itu semua tuh kayak ada berpengaruh soal dari parentingnya nggak Bu? Parenting itu yang cara parenting yang berbeda mungkin antara Gen Z dan Gen Y ataupun milenial tuh Bu. Menurut Ibu kayak gimana tuh Bu? Ya kalau pengaruh parenting jelas ya, karena memang kan gapnya jauh banget ya. Ya misalkan kayak saya nih, saya generasi Y, ya kan, anak saya generasi Gen Z. Iya. Nah, kalau saya menerapkan parenting yang otoriter ke anak saya, jelas anak saya bahkan nggak bisa betah di rumah ya, bahkan nyari kepuasannya di luar. Tapi yang jelas sih apa ya? Sebagai parenting orang tua itu memang harus banyak memberikan apa ya, anak itu harus banyak didengar ya. Jadi jangan anak dijadikan seorang yang tertuduh ya, selalu disalahkan. Kita ambil flashbacknya apa, oh anak kita tuh ternyata ada kelebihan. Betul. Ya. Dan saya tuh termasuk apa ya, bukan saya menciptakan keluarga atau gimana, jadi saya tuh termasuk dari dulu anak saya sekolah tuh saya nggak pernah nuntut prestasi harus ranking. Oh iya? Kenapa? Buat saya ranking itu nggak penting. Buat saya tuh yang penting prosesnya. Yang penting proses, betul. Gitu. Karena kalau kita sebagai orang tua bisa menerapkan parenting yang bisa memberikan kesempatan buat anak mau belajar proses tanpa instan, itu akan membantu anak tuh jadi bahagia. Oh gitu iya. Ya, jadi bahagia, jadi optimis ya kan. Ya salah satunya jadi sehat mental gitu ya. Nah iya Bu. Itu yang sangat berpengaruh besar gitu, seperti itu. Ini Bu, soal ngebahas soal tadi tuh banyak Gen Z yang mungkin yang tadi kata Ibu tuh gak terlalu keras kayak gitu ya mendidik anaknya. Terus banyak Gen Z yang ngerasa tuh didikan orang tuanya tuh gak ngerti mau mereka, terus kayak terlalu strict dan mungkin juga bahkan VOC ya Bu ya sekarang tuh sebutannya tuh. Nah dari sudut pandang Ibu nih sebagai psikolog Bu, apa sih sebenarnya yang terjadi di pikiran orang tua mereka tuh? Kenapa mereka tuh parenting dengan cara yang dianggap oleh Gen Z tuh bikin mereka frustasi Bu? Gitu ya. Oke, sebenarnya sih gini ya, orang tua terlalu strict ya, terlalu terlalu membatasi, terlalu banyak mengatur atau memberikan banyak nuntutnya gitu ya bahasanya ya. Yang menyebabkan seperti itu sih salah satu faktor ya. Salah satu faktornya memang kecemasan sih ya sebenarnya. Jadi gini, orang tua itu kan kenapa strict gitu ya? Dia cemas gitu loh, dia khawatir, dia takut gitu loh. Kalau nanti anak saya mungkin bergaul dengan orang yang nggak tepat, ya kan? Kemudian dapat lingkungan yang nggak sesuai, ya kan? Kemudian juga penyampaian komunikasi yang nggak baik. Nah seperti itu. Jadi artinya sebenarnya bukan nggak sayang ya, bukan nggak cinta sama anak. Justru karena striknya itu dia cemas, dia khawatir. Nah, gimana nih harus kita menyikapi? Ya artinya kalau kita memang strict terhadap anak, ya kita longgarkan. Artinya gini, ini pernah kejadian gini, kenapa sih mama tuh ngatur aku terus gitu misalnya, saya gitu kan ya. Oke, saya bilang sebenarnya mama tuh sayang sama kamu gitu ya, bukannya mau menekan dengan cara otoriter, dengan keras, dengan itu tidak. Tapi justru
karena apa ya? Karena terpengaruh dinamika sekarang hidup itu kan, apalagi sosial media itu kan kuat banget ya. Iya, betul. Banyak kejadian-kejadian yang negatif. Nah itu akhirnya membuat orang tua jadi strict. Jadi kuncinya sih sebenarnya lebih banyak ketakutan, Iya, cemas. kekhawatiran, khawatir nanti anak saya bergaul dengan lingkungan yang nggak tepat gitu ya. Betul. Karena memang selain pola asuh di rumah, faktor lingkungan juga akan mempengaruhi anak jadi seperti apa jadinya, seperti itu. Itu sih Mas. Oke Ya. Bu, benar. Berarti cenderung lebih ke rasa khawatir ya Iya, Bu, lebih rasa tepatnya, khawatir. bukan karena kita tuh gak peduli, kita tuh gak sayang gitu, udah Bukan, kerasin tuh bukan gak sayang gitu. Nah, Terus Bu, ada juga yang bikin banyak pertanyaan sama Gen Z nih. mm, Kita tuh kayak Gen Z tuh terkadang kayak gak dapet privasi dari Mm-mm. orang tuanya gitu. Mm-mm. Kayak soal contoh sosial medianya dicek, kalau nggak WA-nya dicek. Nah, itu menurut pandangan Ibu tuh seperti apa Bu tanggapannya Bu? Kalau misalkan dari sampai sebegitunya gitu, privasi itu sampai gak boleh gitu. Iya, memang di umum ya terjadi ya, sampai ketahui. Jadi gini sih, kenapa sampai ruang kebebasan itu kurang ya buat generasi Gen Z. Ya sebenarnya sih kuncinya lagi tadi ya, anak itu nggak ingin, artinya begini, orang tua itu nggak ingin anaknya itu tidak dikontrol. Oh. Gitu ya. Jadi artinya dulu dia diterapkan sama orang tua itu seperti ini. Nah, jadi anak saya harus diperlakukan juga seperti ini. Nah, gimana nih? Seharusnya buat Gen Z mungkin bisa jadi itu kan bahasa yang gampang, tapi bisa jadi ada kalanya anak diberi kesempatan juga. Kenapa sih misalnya gitu ya, mama pengen tahu aja sih apa yang ada di chat saya atau di Instagram saya misalnya. Nah jadi kita anak bicara gitu, kita menyampaikan juga gitu bahwa mengetahuinya ini supaya mama bisa mengontrol ya kemana, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kamu, bukan untuk mau mencurigai. Nah jadi ada kalanya anak itu menyampaikan juga, bisa nggak saya dapat ruang kebebasan? Ya, kita orang tua harus bilang, oke, bisa, tapi kamu punya aturan. Jadi artinya Gen Z itu juga harus bisa menyampaikan ke orang tua bahwa kamu tuh masih punya rasa kebebasan loh, gitu, supaya yang menjadikan privacy itu pun orang tua juga ngebatasi. Seperti itu sih Mas ya. Nah Bu, kayak soal tadi tuh soal kebebasan nih Bu ya. Kadang kan kita nih sebagai Gen Z ataupun anak muda lainnya tuh Bu, pingin berkarir tuh seluas mungkin tuh Bu. Misalkan mau jadi apa, pingin jadi apa. Nah kadang tuh orang tua tuh udah ngarahin tuh, nih kamu tuh harusnya jadi A, kamu tuh harus kerjanya di B nih. Nah itu tuh kenapa sih orang tua zaman-zaman dulu gitu ya Bu, punya mindset demikian gitu Bu? Iya, memang sampai sekarang belum hilang ya. Mau generasi nanti alpha, beta dan selanjutnya itu nggak bisa hilang. Jadi kenapa hal itu terjadi? Itu proyeksi orang tua ya. Jadi orang tua berharap anaknya jangan sampai gagal seperti orang tuanya. Jadi proyeksi dirinya dia sehingga jangan sampai hal itu terjadi pada anakku gitu loh. Jadi anakku harus lebih sukses dari aku. Jadi proyeksi diri. Sebenarnya kenapa orang tua seperti itu? Jadi proyeksi diri orang tua yang memang cerminan gitu loh. Cerminan diri saya, jangan sampai anak saya mengalami nasib yang sama dengan saya. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada orang tua jangan sampai terjadi pada anak saya gitu. Seperti itu. Jadi nah sekarang yang perlu disiasati ya tadi kuncinya itu memang dibuka komunikasi. Misalnya misalnya gini, saya boleh minum? Iya minum dulu Bu. Ini kebetulan tehnya seger banget Bu, dari teh botol sosro nih. Apapun makanannya minumnya apa Bu? Teh botol sosro. Sebagai iya nih. Ini segar juga Bu. Yang saya less sugar nih Bu. Ibu mau dibantuin? Boleh. Maaf. Ya, aduh maafin Ibu, saya lupa nih saking asiknya ngobrol nih Bu. Teh botol guys.
Enggak sih Mas. Iya, seger gak Bu? Seger banget. Seger banget. Iya dong, teh botol. Sponsornya nggak salah ya. Iya, sponsornya nggak salah. Maksudnya yang salah ya. Oke. Jadi gini, ngertinya tetap orang tua itu memberikan kebebasan anak untuk memilih, ya memilih pilihan dirinya. Tapi setelah itu memberikan konsekuensinya. Kalau kamu milih yang B mau kamu, berarti kamu harus tanggung jawab. Oh. Ya, jadi artinya anak diberikan suatu tanggung jawab supaya apa? Yang dia pilih pun nggak salah, dia pilih pun nggak ikut-ikutan teman, dia pilih itu bukan karena proses instan, tapi prosesnya memang dari diri sendiri, seperti itu Mas. Berarti kan tadi tuh berarti udah ada point of view-nya dari orang tua nih Bu. Terus kita nih sebagai anak nih, point of view dari anak sendiri tuh menanggapi misalkan, kan tadi kalau misalkan dibuka komunikasi, kalau misalkan nggak dibuka nih, udah tetap wah udah bebel udah bener-bener udah keras banget tuh orang tuanya, udah lu misalkan contoh jadi CPNS aja misalkan, kalau nggak jadi apa gitu. Iya. Itu gimana tuh Bu? Nah kalau seperti itu kasihan ya anaknya, tekanan psikologis ya. Iya. Ya memang kalaupun memang seperti itu terjadi, ya banyak ya kasus-kasus ya menjalani kuliah nggak sampai akhirnya bunuh diri. Nah itu yang harusnya apa ya? Apa sih ya, fenomena-fenomena yang terjadi itu ya orang tua tuh apa sih kalau menerapkan prinsip dirinya dia sendiri ya kasihan anaknya. Ya kenapa saya bilang kasihan anaknya, karena ya tadi kesehatan mental terjadi gitu ya, kemudian dia belajar jadi nggak semangat, bahkan prestasi akademik akan turun drastis. Nah kalau emang orang tua tidak membuka cara komunikasi yang baru, ya akan rugi buat orang tuanya maupun Gen Z-nya. Jadi jalanin sih, tetap jalan, tapi ya dengan cara terpaksa gitu ya, dengan cara terpaksa, dengan cara tertekan. Nah akhirnya ya yang muncul adalah kesedihan seperti itu. Itu sih Mas ya. Jadi harus tetap dibuka sih ya komunikasi itu ya. Apalagi kalaupun memang sulit ya mungkin ada baiknya sekarang kan orang tua sekarang juga udah banyak ya pandai juga menggunakan sosmed ya. Nonton-nonton di YouTube gimana cara mendidik anak yang baik ya. Gimana menjadi parenting yang baik buat anak, nggak usah ke psikolog ya. Mungkin bisa nonton di YouTube yang benar-benar pakar-pakar psikologi di YouTube kan ada seperti itu. Itu sih. Nah, Ibu nih, kalau misalkan ini cara yang baik tuh ada gak sih Bu buat kita sebagai anak tuh menyampaikan komunikasi antar orang tua biar misalkan gak ada konflik gitu. Jadi komunikasi tuh lancar gitu Bu. Itu caranya itu gimana ya Bu ya? Ya bisa sih ya supaya nggak ada konflik ya. Salah satunya ya kita menyampaikan misalnya gini, yang sederhana nih ya. Si anak merasa bahwa sulit tidur, sering melamun. Nah, cara menghindari konfliknya kita jelaskan ke orang tua bahwa saya ini saat ini sedang tidak nyaman, saya butuh support ya, saya butuh dukungan dari orang tua. Nah, gimana cara menyampaikan supaya nggak konflik? Kita bilang, tadi saya bilang Gen Z itu adalah generasi yang ingin didengar sebenarnya ya. Jadi supaya konflik gak terjadi, dengarkan dulu aja maunya Gen Z gimana ya kan, maunya keinginan hatinya gimana, perasaannya gimana. Nah setelah itu ya sudah didengar. Nah Gen Z pun juga harus menyampaikan bahasa yang memang mudah juga dipahami oleh generasi, karena tadi kan jenjang generasi kan cukup jauh ya. Kalau misalnya gini, saya kan sering gaulnya gini, keluarga toksik gitu ya, keluarga yang yang sakit gitu ya. Nah ke orang tua jangan nyampaikan seperti itu. Jadi kenapa sih keluarga ini penuh dengan konflik, emang gak ada solusi yang baik. Nah jadi Gen Z pun menyampaikan dengan bahasa Gen Z, orang tua pun juga memahaminya pun dengan bahasa orang tua, sehingga diberilah sebenarnya sih
perlu waktu yang cocok ya. Oh, timing ya Bu. Tapi gini, waktu yang cocok, yang mana kira-kira yang pas dalam kondisi anak sedang santai, orang tua sedang santai, sehingga apa ya, terjalin komunikasinya gitu loh Mas, seperti itu. Jadi konflik itu bisa dihindari, dan juga juga jangan merasa bahwa orang tua itu paling benar gitu ya, atau sebaiknya Gen Z itu paling benar. Nah itu yang harus kita menemukan titik temunya. Nah itu emang susah sih, susah. Kenapa? Karena ya tadi generasinya sudah beda gitu ya, nggak sama. Mungkin kalau generasi Gen Z banyak bergaul dengan orang yang di atas, mungkin agak bisa menyesuaikan. Cuman kan ya tadi generasi Gen Z generasi yang penuh tantangan, petualang, dan mobility-nya memang tinggi, keinginan untuk menjadi seorang pionir juga atau pemimpin juga besar, seperti itu. Itu sih Mas ya. Oh iya, tadi juga ngebahas soal orang tua nih Bu. Banyak orang tua kayak merasa apa yang dia katakan tuh oleh mereka tuh selalu benar, tapi dan terkadang kayak gak mau disalahin kalau misalkan mereka tuh di luar prediksinya tuh Bu. Kayak misalkan contoh lah, misalkan nah kan udah dibilang tuh, misalkan saya sebagai anak nih ke orang tua saya, nah kan udah bilang saya tuh harusnya kayak gini, ini sih mama atau papa sih malah ngarahin kayak gini. Nah itu tuh kenapa sih Bu bisa? Iya, itu terjadi juga ya, misalnya beberapa kasus ya yang terjadi, misalnya anaknya mau ini itu tiba-tiba kan bener kan kejadian yang gini kan, gitu kan, aku bilang juga apa gitu ya. Nah jadi artinya kalau hal itu sebenarnya pelajaran sih ya. Kenapa hal itu terjadi? Kita belajar dari pengalaman gitu ya. Kita belajar dari pengalaman. Nah jadi kalau misalkan pengalaman itu anak bilang tuh kan akhirnya begini kan, nah berarti pengalaman yang didapat itu jadi ilmu yang besar. Nah harusnya gimana nih? Ya sudah, kita belajar pengalaman, kita sama-sama membangun membangun lagi, membentuk lagi supaya kondisinya itu tidak terulang lagi. Jadi belajar dari pengalaman. Karena semakin kita banyak pengalaman, semakin besar kita tuh memandang wawasan di sekitar kita, makin pandai kita ya, makin cerdas menyikapinya, seperti itu sih. Iya Bu, tadi tuh Ibu sempat kayak nyinggung soal mental health Gen Z ya Bu. Nah kan Bu, Gen Z tuh bisa dibilang generasi yang benar-benar vokal menyuarain mental health nih Bu. Nah kadang tuh dia tuh pingin berekspresi soal mental health dia ke orang tuanya tuh kadang malah dibilang ini mah cuma stres biasa, ini mah kamu mah terlalu cengeng lah, terlalu manja gitu. Itu gimana sih Bu cara menanggapinya? Terus kenapa sih orang tua tuh gak pernah, sebagian orang tua ya, mohon maaf, sebagian orang tua tuh kayak gak mau gitu memahami soal mental health kayak gitu Bu? Iya. Sebenarnya gini sih ya, orang tua itu biasanya melihatnya kondisi fisiknya dulu ya, sama psikisnya. Kalau psikisnya aneh, baru orang tua care. Misalnya gini, tiba-tiba nggak mau makan berhari-hari di kamar menyendiri, kemudian untuk keluar. Nah itu biasanya orang tua mulai care. Ya misalnya ada yang aneh. Kenapa kok orang tua nggak gitu cepat merespon? Karena selagi belum aneh, belum suatu yang suatu yang nggak asing buat mereka, masih wajar aja, dianggap itu bukan gangguan mental gitu, kesehatan mentalnya masih wajar. Tapi buat Gen Z itu sensitif, bahkan suka Gen Z itu mencari informasi gitu ya di sosmed ya. Termasuk diagnosa apa nih gitu ya, karena kasusnya gini, kayak mahasiswa saya, Bu, saya lihat di misalnya di sosmed atau di YouTube gitu ya, ada skala yang menilai kesehatan mentalnya normal atau abnormal gitu ya. Nah ternyata Bu, saya masuk golongannya adalah gangguan bipolar gitu kan ya. Nah tapi kok berarti saya sudah sakit dong Bu misalnya kan.
kenapa kok orang tua saya nggak peduli gitu ya. Nah jadi saya memberikan pandangan ke mahasiswa saya yang khususnya Gen Z gitu ya. Sudah sekarang gini, oke, kalian boleh berpegang pada dasarnya itu, tapi sebaiknya ke ahlinya, ke psikolog. Tapi gimana ya Bu, orang tua saya tuh nganggap saya tuh nggak ada arah ke sana, tapi kok di hasil penilaian di sosmed itu bahwa saya masuk golongan gangguan mental, saya terganggu Bu gitu. Nah, gini aja, supaya enak, kamu nggak merasa was-was, nggak merasa cemas, sebaiknya coba kamu sampaikan ke orang tua kamu, gitu kan. Ya sekarang kamu misalnya sulit tidur, ceritakan. Padahal udah berusaha tidur tapi sulit, nah ceritakan. Terus kemudian terus saya kok jadi kurang nafsu makan misalnya, ceritakan juga ke orang tua. Nah dengan secara tidak langsung kan berarti orang tua mulai memahaminya. Terus bilang lagi, kalau orang tua masih belum peka, gini loh Ma misalnya, gini loh Bunda, saya mempunyai penilaian scoring nih di sosmed, ternyata saya mengalami diagnosa misalnya bipolar misalnya. Nah ini gimana gitu ya. Jadi orang tua generasi Y ya itu atau X lah ya, atau yang mungkin yang sudah jadi orang tua milenial misalnya, itu dikasih edukasi juga gitu loh. Edukasinya apa? Sekarang informasi tentang kesehatan mental itu nggak hanya bisa dilihat dari perilaku, misalnya nggak mau makan itu sudah berlebihan baru itu gangguan mental atau sakit mental gitu. Enggak, tapi gejala awal pun juga harus dipahami buat orang tua. Jadi artinya informasi-informasi tentang kesehatan mental itu harus dibuka wawasan yang lebih luas. Karena kenapa? Karena keterbatasan orang tua kita atau generasi Y itu menggunakan sosmed itu kan mereka gaptek ya. Jadi nggak semudah ya. Kayak saya pun kadang-kadang masih dibantu anak, coba dong bantuin mama yang kayak gini gitu ya. Kenapa? Karena ya generasi Gen Z itu emang generasi digital native-nya ya. Terampil, mahir menggunakan sosmed dan ingin tahunya juga tinggi. Bahasanya kepo ya. Bahkan apa ya, mungkin bisa jadi ada istilah sekarang kan FOMO ya. Nggak mau ketinggalan berita, kalau ketinggalan berita jadi dia terganggu mentalnya. Nah itu juga harus dikasih edukasi. Jadi artinya orang tua itu diberi wawasan edukasi supaya peka. Jadi jangan melihat fisiknya, mentalnya ada yang aneh baru care dengan masalah kesehatan mental. Nah memang generasi Z generasi yang sensitif karena banyakan menggunakan sosmed, jadi dikit-dikit worried ya, dikit aduh cemas gitu ya, nervousnya, nanti lama-lama muncul anxiety-nya ya kan, lama-lama lagi tambah tinggi ya bisa jadi ya psikopat, nah kan sih gitu. Itu yang harus dia. Nah iya Bu. Itu Mas. Nah tadi soal ngebahas cemas nih Bu, banyak Gen Z yang merasa kayak people pleaser, terus takut salah, yang menganggap yang dianggap tuh kayak dari pola asuh di rumah tuh Bu. Nah itu tuh gimana? Nah tapi seringkali tuh orang tua tuh kayak gak sadar nih pernah nyakitin anaknya, misalnya dari pola asuh ya, kalau misalnya kita tarik ininya. Terus gimana tuh cara untuk Gen Z, cara baiknya Gen Z untuk menghadapi luka itu tanpa rasa sakit hati berlebihan atau ntar berkepanjangan gitu Bu? Ya memang yang perlu disadari oleh Gen Z gini ya, buat apa sih luka lama-lama? Toh juga apa ya? Toh juga nggak akan memperbaiki diri kita. Nah harus apa? Ya kita harus berani menatap masa depan. Luka lama ya sudah tutup. Ya. Kenapa? Karena luka lama itu akan membuat kita jadi sakit hati, tidak percaya diri, makin tertekan. Ingat, dunia ini nggak sempit. Masih kita bisa bereksplorasi ya eksplorasi terus, ya. Dan kalaupun kita pernah disakiti orang tua, ya maafkan saja. Ya kenapa? Kalau kita banyak memaafkan orang tua atas ketidaktahuan orang tua kita dengan kebutuhan kita, ya bahasanya sih insya Allah ya,
semuanya akan berkah gitu ya, semua akan berjalan dengan baik. Bahkan apa ya, yang tadinya kita jadi nggak sehat mental, jadi mental kita jadi sehat. Oh iya. Ya, jadi menyongsong sehat mental itu lebih cepat, lebih baik. Jadi lebih menerima aja ya, Bu Lebih ya? menerima, bahasanya tuh lebih resiliensi. Iya, resiliensi. Ya, seperti itu. Bener. Nah Bu, banyak Gen Z nih yang takut justru dia tuh ngulangi pola orang tuanya yang sama tuh kayak di masa depannya tuh. Apa sih kesalahan yang paling umum yang tanpa disadari diulang tuh di antara generasi Bu, yang kayak pola asuhnya tuh? Ya sebenarnya tadi ya, yang saya sampaikan tadi, untuk tidak mengulangi lagi ya sudah, sekarang kembali lagi kita memiliki empati gitu ya hanya. Jadi gini, oke, orang tua saya seperti itu, luka lama saya belum kehapus, belum sembuh. Nah sekarang ya kita harus memiliki empati. Mungkin apa ya, mungkin orang tua kita dulu ya, artinya gini, orang tua saya dulu menerapkan seperti ini, bisa jadi karena orang tua kita juga punya pola asuh yang memang dibentuk oleh orang tuanya seperti itu. Dan akhirnya apa? Ya nggak mau dong dia meninggalkan apa ya, tradisi budayanya orang tuanya saya tuh ya nerapin seperti ini. Nah jadi artinya tadi saya bilang sebagai Gen Z punya empati, mempunyai emosional yang positif ya kan. Kemudian tadi ya resiliensi. Kemudian apa lagi ya? Mindfulness kayak sadaran gitu ya. Sadaran, well-being. Ya seperti itulah yang bisa kita pakai gitu. Kenapa? Artinya yang sudah terjadi sudahlah. Masa depan diraih lebih cemerlang. Lebih apa ya? Lebih positif, lebih menantang, lebih menarik. Bahkan lebih apa ya? Yang tidak kita sangka kita bisa ini. Bahkan nanti nih orang tua kita pun akan menilai, wah kamu ternyata setelah diperhatikan oleh mami, oleh mama gitu ya, kamu walaupun mami keras, mami apa ya, sangat banyak menuntut, kamu kok bisa sukses ya. Kenapa? Karena tadi Gen Z punya empati, punya dukungan emosional yang positif buat dirinya, jadi menerima seperti itu. Gitu sih Mas. Iya, bisa gak sih Bu kalau misalkan kita nih sebagai kita apa ya, kayak ada luka lama tuh, terus tanpa sadar tuh kita berikan juga ke anak tuh Bu, dari orang tua ke anak kita nanti tuh Bu, bisa gak sih Bu jadi kayak ada kebawa gitu luka lama tuh kayak dilepasin ke anak nih gitu? Oke. Bisa aja hal itu terjadi ya. Tapi ingat, anak kita jangan jadi pelampiasan masa lalu kita. Kasihan loh, berapa banyak lagi akan menderita masalah kesehatan mentalnya kan. Nah jadi kalau misalnya terusan sehat mentalnya terganggu, ya kita pun akan sama. Jadi gini, sebenarnya yang perlu ditangani psikolog ya, sebenarnya nih ya, bukan anaknya loh. Orang tuanya, ya, orang tuanya yang harus di psikolog. Kenapa? Karena akhirnya yang menanamkan kebencian yang terus menerus gitu kan. Kasihan. Sampai kapan anak kita korban dari lukanya kita? Jadi harusnya menjadi orang tua yang bijaksana, ya kan? Menjadi orang tua yang selalu memberikan dukungan emosional. Kemudian menjadikan orang tua yang benar-benar selalu memberikan kepercayaan, ya. Kemudian apa? Selalu memberikan penghargaan buat anak. Jadi jangan kamu kayaknya emang gak akan bisa jadi orang sukses nih. Oh shit. Nah, terus kita mau kasih ke anak kita kayak gitu lagi. Kasihan dong. Iya Bu. Kasihan. Semoga ini orang-orang tua nih yang di sana, di luar sana pada nonton, pada dengerin Bu Merlin ya, untuk mendukung anaknya biar mentalnya sehat nih. Amin. Bener banget tuh Bu, setuju banget. Kadang kita udah berprestasi nih, udah susah payah, kadang nggak diapresiasi. Misalkan contohnya saya Bu ya, saya waktu itu pernah nih Bu, kayak dapat 90 kan, orang tua saya, oh iya udah bagus ya teh. Padahal saya
Udah belajar keras ya. Iya, 70 nih saya paling bagus Bu waktu itu Bu. Maafin ya, Mah. Kayak biasa aja. Bisa lebih baik lah katanya. Kadang cuman di lain sisi juga saya ini nantang nih orang tua saya nantang. Nantang nih. Oke, saya buktiin lah akhirnya alhamdulillah lah bisa gitu. Nah, Bu, ngomong-ngomong nih, kalau berarti seberapa penting sih Bu kalau misalkan untuk Gen Z untuk nyembuhin luka lamanya sendiri terus biar supaya nanti mereka tuh jadi orang tua yang lebih baik terus biar gak kebawa ke pola asuh mereka tuh gimana? Itu menurut gimana? Kalau menurut saya sangat penting ya. Yeah. Seberapa penting, sangat penting banget ya. Sangat penting. Nah, berapa lama luka lamanya ya harus di stop hari ini. Ya. Jadi jangan ditanamkan di dalam hati dendam. Jangan ditanamkan kebencian. Ingat, anak itu titipan Tuhan. Ya. Bukan titipan tetangga. Iya, bukan titipan tetangga ya, bukan titipan spesial gimana gitu ya, tapi titipan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita didik, yang harus kita terapkan pola asuh kita. Jadi sebaik apa? Ya kita berikan pola asuh yang memang sifatnya yang ideal ya. Memberikan kesempatan buat anak untuk memilih, memberikan kesempatan anak untuk berkomunikasi, memberikan cara berpikir yang bisa menatang ke masa depan. Jangan komunikasi hanya satu arah, dua arah. Jadi kalau tadi Mas bilang, saya udah dapet 90 nih gitu ya Mah, tapi kok cuman begitu responnya. Justru kita, waduh, anakku sudah banyak berubah ya. Nah jadi anakku sudah prestasi sudah baik ya. Jadi artinya support terus buat anak supaya apa? Supaya dia makin prestasi, makin percaya diri, mental health-nya makin oke. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sih mama saya support banget nih. Nyuci tangan dulu mama saya. Ini banget. Support banget. Betulan nih alhamdulillahnya. Ini Bu, apa sih kan tadi tuh ada 2 pola asuh ya Bu, ada 2 karakter Gen Z, misalkan yang satu tuh kayak bersyukur tuh, gue nih didikan gue nih keras jadi gue nih bisa disiplin, gue nih bisa lebih struggle lah gitu. Terus ada juga yang didikannya keras terus malah jadi si anak tuh jadi depresi, aduh ini gue orang tua gue nih strict banget gitu, gue jadi pusing jadi itu. Nah itu gimana Bu menurut Ibu? Terus kenapa bisa gitu Bu? Iya Mas, jadi gini, pola asuh itu kan ada menurut teori ya. Menurut teori itu ada 4. Pertama pola asuh otoriter. Tadi yang Mas contoh tadi ya, so strict. Atau bahasanya pola parenting POC ya. POC. Nah, jadi biasanya orang tua seperti itu banyak menuntut ya. Kemudian banyak memberikan hukuman kalau gagal buat anak. Kemudian di satu sisi komunikasinya juga cuma satu arah. Jadi gimana nih anak nih? Ya anak jelas makin tertekan, ya kan? Tetap sih menjalankan, jadi anak yang disiplin, jadi anak yang patuh, ya. Tapi tidak baik buat anak, ya. Bahkan anak makin tertekan, seperti itu. Nah yang kedua, tadi pola asuh otoriter itu yang pertama atau bahasanya pola asuh otoritarian, ya bahasanya itu. Nah yang kedua pola asuh otoritatif atau mungkin bahasanya pola asuh demokratis. Nah ini pola asuh yang ideal. Kenapa yang ideal? Karena anak diberikan tadi ya ada batasan. Kalau yang otoriter kan batasannya standarnya orang tua, ya kan? Kalau yang otoritatif ada batasan, tapi batasan ini dijelaskan ke anak. Oke. Misalnya gini, kamu kalau main boleh, tapi pulang batasnya jam 10 malam. Nah, kita sebagai orang tua nyampein gitu kan, gimana, kenapa harus jam 10 malam? Kenapa nggak boleh pulang jam 12? Kenapa nggak boleh pulang pagi? Kita jelaskan ke orang sebagai orang tua. Oke, sekarang kita tahu kriminalitas di mana-mana. Bener. Ya, nah. Supaya kita menghindari hal yang negatif yang tidak ada manfaatnya, ya sebaiknya pulang jam 10 karena kondisinya masih ramai, masih baik. Kamu pun juga
menjaga kesehatan fisik kamu juga, gitu lah. Jadi dijelaskan. Jadi supaya anak bisa melihat bahwa batasan itu atas penjelasan dan disepakati. Jadi ada kesepakatan. Tidak hanya sebagai orang tua yang menentukan kesepakatan A harus A. Jadi kalau ini kesepakatan dan anak menerima, deal lah. Seperti itu. Nah yang ketiga itu pola asuh yang permisif. Nah pola asuh yang permisif biasanya orang tua itu memang memberikan, orang tua itu sangat hangat, ya, kasih sayang itu berlebihan, tapi anak tidak diberikan batasan, jadi semaunya, bergerak semaunya, diberikan kebebasan semaunya. Apa buat efek buat anak? Pertama, anak menjadi apa? Sulit mengikuti aturan, ya. Kemudian apa? Tidak bertanggung jawab umumnya. Kenapa? Karena ya nggak, selama ini nggak dikasih tahu gitu loh. Pokoknya intinya, udah kamu suka ya sudah, bebas tanpa kendali, tanpa ada aturan. Itu yang permisif. Nah yang keempat, pola asuh penelantar atau terabaikan. Dan itu biasanya orang tua hanya memberikan kebutuhan fisik, makan, tempat tinggal, tapi nggak tahu aktivitas anak, berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, kemudian dia udah mengerjakan tugas atau belum, kapan dia ujian UAS-nya, kapan dia ujian mid semesternya. Nah itu kita nggak tahu. Nah buat anak kenapa jadinya? Ya jelas dong, karena nggak dikontrol, nggak dikendalikan secara ideal. Akhirnya apa? Prestasi belajar menjadi nurun, bersosialisasi pun juga dengan teman yang tidak bisa sesuai dengan ininya dia, kebutuhannya. Nah efeknya kan berkepanjangan. Nah jadi gimana nih sebaiknya orang tua? Ya sebaiknya tidak menerapkan otoriter, tidak menerapkan permisif, tidak menerapkan penelantar, tapi cobalah menerapkan pola asuh yang sifatnya otoritatif. Oh iya. Nah terus Bu, kadang suka ada yang bilang tuh kalau misalkan anaknya tuh terlalu dididik lembut tuh kayak nanti bakal anaknya jadi manja, terus jadi cengeng, terus gak bisa ngadepin dunia nyata yang keras nih Bu. Nah itu tuh apakah kekhawatiran ini tuh valid atau cuman asumsi aja Bu kalau misalkan ini? Secara tadi teori benar banget, ya, benar banget, ya. Artinya diberikan kebebasan, kemandirian kurang gitu ya. Terus kemudian apakah dampak buat anak seperti itu akan terjadi? Ya benar, jadi dia akan menjadi anak yang tidak kuat, tidak selalu manja, tidak punya inisiatif, ya kan, tidak punya kemandirian. Nah itu jelas ya, dari tadi yang Mas bilang itu bisa jadi adalah salah satu contoh pola asuh permisif. Seperti itu. Berarti itu tuh kayak gentle parenting juga bukan sih Bu jatuhnya? Gentle parenting itu masuknya otoritatif. Pola asuh otoritatif, karena pola asuh yang sifatnya ideal, gitu ya. Tadi saya bilang penjelasan tadi. Jadi dibuka ruang diskusi, kemudian ada batasan tapi dijelaskan, nah seperti itu. Itu gentle parenting. Berarti Bu kalau misalkan dari gentle parenting tuh kayak gitu Bu, kalau berarti VOC parenting tuh yang didikannya keras tuh lebih baik Bu, karena kan terbukti menghasilkan anak-anak yang tangguh tuh, yang lebih struggle tuh. Kalau menurut Ibu tuh kayak gimana tuh soal VOC? Ya kalau di zaman sekarang kurang tepat Mas. Ya zaman sekarang kurang tepat. Kecuali memang kita orang tua kita generasi baby boomer ya. Nah generasi baby boomer menerapkan pada generasi Y itu oke. Banyak orang yang sukses gitu ya. Kenapa orang tuanya nggak suka ambil rotan gitu ya. Nah tapi kalau generasi Z ngejar-ngejar pakai rotan nih, ada yang timbul apa? Anaknya malah menantang ya kan. Jangan salah, nanti kalau tiba-tiba anak itu menjadi apa? Menjadi dia tidak bisa dikontrol. Makin kita keras, makin keras itu anak.
Makin kita bentak, makin dia balas bentak kita. Makin kita nasihatin, dia balik nasihatin kita. Nah, jadi artinya untuk dunia sekarang kurang tepat. Sebaiknya anak selalu diberikan ya seperti misalnya pujian, dukungan emosional, apresiasi. Kalau perlu dia punya bakat minat apa, kita sodorin dia supaya bakat minatnya semakin berkembang. Sayang punya anak yang misalnya cerdas, bakatnya oke, tidak kita salurkan, itu sangat. Dan sebagai orang tua itu nanti penyesalan seperti itu, Mas. Ya. Nih Bu, ada anak yang terlalu sering diberi pujian Bu, dan apresiasi. Pada saat tidak mendapatkan pujian terhadap sesuatu tuh yang dikejarnya itu langsung merasa kayak gak dihargain gitu Bu. Nah ini masuknya jenis ke parenting yang bagaimana ya Bu ya? Gitu ya. Nah jadi termasuk parenting yang mana sebenarnya boleh dibilang kalau otoriter itu kan dia tadi ya nggak memberikan pujian, tuntutannya maunya orang tua. Jadi bisa masuk ke parenting yang permisif ya. Permisif. Jadi hangat sih orang tuanya gitu ya, membebaskan. Tapi ketika mendapatkan sesuatu, tapi dia masih bisa eksis, nah itu seperti itu. Itu sih Mas ya. Oke. Nah terus Bu, banyak juga Gen Z yang vokal soal gentle parenting nih Bu. Dan kadang mereka juga judging banget sama orang tua yang masih pakai cara lama tuh kayak toxic atau refleks tuh. Tapi apakah judgement ini fair Bu untuk yang masih menerapkan cara pola asuh yang sama tuh, yang pakai metode zaman dulu Bu. Terus mengingat orang tua juga kan masih produk dari zamannya Bu. Itu masih punya keterbatasan juga. Jadi gimana menurut Ibu? Kalau dibilang fair sih ya tadi saya bilang ya, kembali ke zaman sekarang ya, kurang fair. Kurang fair. Jadi artinya tadi saya bilang mau nggak mau kita nurunin cara pandang kita, tapi tetap kita punya aturan, tapi tetap kita punya pedoman, tetap kita punya guidance-nya. Nah itu akan konflik di keluarga itu nanti lama-lama akan berkurang seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah fair, kurang fair kalau kita menerapkan masih cara yang lama. Ya karena tadi saya bilang generasi sekarang kan generasi yang terkoneksi sama teknologi. Jadi kalau apalagi kadang-kadang kan anak sekarang tuh ya contoh ya kayak di rumah gitu ya. Anak saya suka bandingin, kenapa sih misalnya mama tidak seperti orang tua yang kayak gitu sih gitu kan ya. Nah itu yang kita harus benahi. Nah jadi artinya kalau saya memang memberikan kepada anak tuh selalu saya misalnya gini, saya selama misalnya contoh, misalnya mama lihat sekarang nih kamu sering pulang agak malam gitu ya. Nah ini kenapa nih gitu kan ya. Cerita dengerin dulu gitu loh, jangan langsung diomelin gitu kan. Langsung omelin kan, dasar kamu ya anak gak tahu punya waktu ya. Kenapa mau mainnya tuh hanya di rumah teman gitu ya. Emang udah gak betah punya rumah? Udah pulang, gak usah pulang aja sekalian. Dikunci di gerbang. Makin itu, makin anak gak mau pulang akhirnya. Nanti mau gak mau akhirnya kelimpungan kan. Nyari anak mana ya. Salah siapa itu kan. Betul. Jangan salahkan kalau nanti anak menjadi anaknya orang lain gitu kan. Lebih betah di rumah orang lain dibanding rumah sendiri. Itu banget Bu, susah Bu itu. Nah itu, jadi kita sekarang merubah mindset. Lebih rubah mindset, bener tuh. Tolong diubah ya mindsetnya. Nah Bu, sorry ya Bu. Terus boleh gak nih Bu kasih tips buat Kenji nih biar bisa sembuh dari trauma masa lalunya terkait parenting. Kan kita mengingat kita nih pasti jadi orang tua juga nih. Jadi biar gak ngewarisin ke anak kita nih yang didikannya salah. Nah tipsnya memang ya pertama ya kita belajar lagi
bahwa pengalaman luka yang terjadi pada Gen Z jangan diterapkan di generasi saya selanjutnya, gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, menanamkan dukungan emosional yang positif, ya. Artinya emosional kita yang negatif sudah dikubur aja lah, ditutup aja, seperti itu. Bener. Nah, terus kemudian mungkin juga tadi saya singgung ya, menerapkan empati yang besar. Oh, kamu begitu ya, nggak baik ya? Oke, nggak apa-apa. Mama baik-baik aja kok, papa baik aja, mami baik-baik aja, seperti itu. Nah, jadi dia akan memiliki rasa empati juga akan luas, seperti itu. Terus apalagi menatap, tadi saya bilang menatap masa depan itu dengan cara yang lebih positif. Artinya sudahlah ya, yang sudah. Jadi gini, misalnya contoh gini, saya punya klien gitu ya, nuntut orang tua ya beli gitu ya, gini. Udah maunya gini, ya sudah. Sekarang gini, saya bilang kamu nanti punya anak, kalau kamu kayak gitu, kamu mau nggak? Nggak mau kan? Ya sudah, kita mau maafkan apa yang terjadi. Karena semakin kita memaafkan apa yang orang tua yang salah menurut kita ya, sebagai anak kita merasa orang tua itu salah nih ya, gitu ya. Bahkan ya kalau menurut saya sih anak-anak Gen Z sekarang itu cenderung banyak menyalahkan orang tua loh ya. Menyalahkan orang tua dalam arti gini, bukan berarti saya menyalahkan Gen Z, enggak. Karena nggak sejalan aja sih pola pikirnya. Kalau pola pikirnya selinear aja, searah gitu ya, lurus gitu ya, nggak akan terjadi deh salah menyalahkan. Yang ada apa? Kasih sayang, kehangatan, kepercayaan, ya kan, tanggung jawab yang besar. Dan semuanya pasti indah. Nah, iya. Nah, oke, bisa diterapin ya guys ya nih buat kalian yang butuh tips and trick ya tadi tuh. Terus biar kalian juga bisa lebih berdamai misalkan sama orang tua kalian yang asalnya punya hubungan yang buruk, mungkin bisa langsung berdamai sama orang tuanya, bisa diterapin nih tips-tipsnya nih. Terus Bu nih, buat Gen Z nanti jadi orang tua nih Bu, parenting apa sih Bu yang tepat buat kita terapin ke anak kita nanti nih? Gitu ya. Nah, parenting yang sangat sesuai ya gentle parenting ya. Parenting, okay. Atau pola asuh yang sifatnya otoritatif. Ya, karena itu pola asuh yang ideal. Tetap memberikan batasan, tetap memberikan aturan, tapi ada kesepakatan. Seperti itu. Terus kemudian apa? Menghargai apapun prestasi anak. Wah, iya, itu ya, harus banget. Anak nggak misalnya prestasi yang turun, kurang baik, tetap dihargai. Ayo nak, kamu masih punya kesempatan, masih punya waktu, seperti itu. Terus kemudian apa lagi? Ya tadi, anak pun jadi tetap bisa bertanggung jawab, anak pun jadi sehat mental. Jadi pola asuh yang gentle parenting. Nih Bu, buat Gen Z nih, pesan terakhirnya Bu, yang lagi Gen Z yang benar-benar lagi berjuang melawan mental illness-nya nih Bu. Pesan terakhirnya dong Bu, biar mereka bisa bangkit lagi. Oke, pesan terakhirnya ya buat Gen Z ya, sekarang ya tadi saya bilang untuk Gen Z pertama harus optimis. Ya, optimis bahwa misalkan dalam kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja, pasti bisa lebih baik. Ya, itu harus optimis. Terus yang berikutnya memiliki mindfulness, ya, yang meningkatkan mindfulness-nya, ya, kemudian well-being-nya pun juga harus ditingkatkan. Kemudian juga buat Gen Z, artinya selalu menatap masa depan itu akan lebih baik. Ya, satu, jangan segan-segan selalu sharing, ya, sharing dengan ahlinya, ya, karena kita kalau banyak sharing dengan orang yang
menurut kita bisa cocok dengan passion kita, itu akan memberikan spirit buat kita. Seperti itu. Nah, jadi salah satu meningkatkan kesejahteraan psikologisnya, kesadaran dirinya, kemudian juga keyakinan dirinya atau self efficacy-nya. Nah, itu akan membantu Gen Z semakin optimis, melihat hari ini hari ini tidak baik, tapi hari depan lebih baik, hari depan lebih cerah. Cita-cita terus diraih, ya, prestasi terus dikejar, kesuksesan pasti akan dapat diraih sampai kita mau belajar terus dan belajar. Wah, sumpah Bu, sumpah. Ini episode yang paling bener-bener ngena banget nih Bu. Banyak banget insight yang masuk Bu. Sumpah ini saya merinding Bu dari Bu kata-kata pesan terakhir tadi Bu. Itu kayak ngena banget buat teman-teman juga. Semoga ini episode kali ini tuh bisa memotivasi kalian, terus yang bisa mulai mungkin berdamai kembali dengan kondisi di rumah mungkin yang kurang baik sama orang tuanya, bisa berdamai. Terus mungkin ada tadi tips and trick buat jadi parenting untuk Gen Z yang baru pada menikah nih, bisa mungkin diterapin. Nah, kalau misalkan untuk yang ingin tahu lebih banyak soal Ibu Merlin nih, bisa langsung connect ke Bu Merlin, misalnya mau diundang sebagai mentor atau mau diskusi langsung sama Bu Merlin, nanti linknya bisa dicantumin di bawah. Terus kalau misalkan ada dari kalian yang punya saran atau yang mau dibahas di topik selanjutnya, bisa langsung join ke chat Discord kita di bawah nanti. Oke. Terima kasih Ibu untuk pengalamannya udah dibagi, ilmunya udah dibagi ke kita semua. Semoga semuanya bermanfaat Bu. Amin, amin. Dan untuk kalian semua yang udah dengar sampai akhir, saya mau ngucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Ruang Berbisik.